Selanjutnya apa yang harus saya sampaikan yang ke teman-teman, yaitu yang berhubungan dengan manajemen vegetasi. Yang saya maksudkan apa saja komponen-komponen vegetasi yang minimalis atau minimum harus kita punya. Yang pertama, sebagai sumber polen kami punya 2 atau bahkan lebih, untuk bahkan bisa 4, karena semua vegetasi itu umumnya sumber polen. Yang pertama adalah unggulan yang beauty berry dari Amerika Serikat. Ini bunganya ini sebagai sumber polen yang super. Jadi terus ini juga bunganya sepertinya juga tidak berhenti-berhenti. Nah, sebagai tambahan teman-teman, selama ini vegetasi ini saya letakkan di luar, di depan, di tempat panas full. Nah, sepertinya di tempat yang panas full itu si vegetasi jenis ini kurang baik, jadi kurang produktif. Nah, setelah kita masukkan di greenhouse, adanya penyerapan matahari yang ini ya, yang apa namanya, dilakukan oleh si fiber itu ternyata si untuk beauty berry yang dari Amerika Serikat ini berkembang istilahnya itu berbunga ya. Jadi berbunganya itu cukup serempak, yang selama ini bertahun-tahun itu belum pernah saya jumpai. Nah, setelah dijadikan greenhouse, si kolam ini saya rombak dari kolam ikan menjadi kolam taman, itu lanjut si beauty berry ini berkembangan semua. Jadi terus berbunga, semuanya memulai bunga. Nah, ini hal yang menurut saya sangat menguntungkan. Ini sebagai sumber polen yang luar biasa bagus. Selanjutnya lagi apa? Sumber polen yang sangat melimpah adalah itu yang di atap. Yang di atap itu kalau teman-teman lihat ada si sekeliling ini sampai di depan, di menara-menara kami punya sumber polen yang luar biasa, yaitu si air mata penganten. Jadi semua ini produk-produk dari luar Indonesia. Kenapa kok bukan kita tidak ini ya teman-teman, tidak cinta tanaman Indonesia? Kita cinta, tetapi melihat karakter dari bunga itu belum saya temukan, kecuali si Batavia. Saya tidak tahu Batavia ini juga sepertinya juga dari luar, hanya sudah cukup lama mungkin di Indonesia. Itu terus selanjutnya lagi sebagai ini supernya sumber nektar. Nah, kalau yang tadi yang saya sebutkan tadi itu sebagai sumber nektarnya sangat boleh dibilang ya sedikit teman-teman. Yang lebih unggulannya itu ke polen. Nah, sekarang kita masuk ke sumber nektar. Sumber nektar yang kita andalkan saat ini, yang selama ini saya baru tahun ini menemukan, yang selama ini kalau yang saya kenal sebagai si nektar, si extraflora itu kan umumnya orang menyebut adalah si akasia ya. Jadi pohon akasia itu diandalkan sebagai sumber extraflora, tapi kan tidak mungkin di greenhouse seperti ini saya menanam si extraflora dari si akasia, karena nggak memungkinkan, pohonnya juga besar, terus juga sampahnya cukup banyak. Akhirnya saya betul-betul baru menemukan ini si extraflora ini dari si ini teman-teman ya. Ini perhatikan baik-baik, itu mangkok-mangkok itu sebenarnya isi, kalau pagi-pagi sekali itu madu. Jadi itu koloni-koloni itu masuk di dalam. Coba perhatiin tuh ya, itu ada di dalam teman-teman tuh ya, kelihatan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, dia masuk ke dalam itu penuh. Jadi itu sebagai ini yang ada nih, masih ada ininya, madunya. Itu tuh yang ini ya, itu cairannya kelihatan persis tuh ya. Ini si madu extraflora dari si Santos Lemon.
saya betul-betul baru apa ya namanya, boleh bilang terkejut sekali dengan si melimpahnya dari si madu si biroi itu. Makanya saya untuk meningkatkan produksi dari si madu, saya sudah tahu bahwa yang harus diperbanyak yang mana. Kalau untuk melipat gandakan si koloni, saya juga sudah tahu mana yang harus diperbanyak, dan untuk itu saya akan membuat suatu keseimbangan antara untuk pakan dari kelanceng, dan sekaligus juga akan membuat keseimbangan dari si produksi madunya. Nah, ini sebagai sumber polen, karena ini observasi masih pakai pot-pot kecil, nantinya kita akan lepas dalam pengertian tidak dikeluarkan dari pot ini, tetapi kolam-kolam ini kita akan lubangin, kita tata yang rapi, yang cantik, lalu bawahnya kita lubangin, terus kita akar-akar itu selanjutnya akan masuk ke bawah, sehingga nanti tidak ketergantungan penyiraman ini terus menerus, karena selama ini kan ketergantungannya dengan kita ini dengan saya itu dengan menyiramin terus menerus. Nah, itu teman-teman untuk sebagai sumber polen dan sebagai sumber resin juga, dan juga sebagai sumber nektar. Seperti itu manajemen yang saya sampaikan. Dan untuk membuat tambahan untuk sumber resin, hanya sumber resin saja, tetapi saya amatin si koloni juga sudah mulai senang dengan si ini ya, si vegetasi ini, love flower atau love fruit atau bunga buah cinta atau bunga cinta ini memang kalau kita lihat ini sebagai sumber kita lihat ya, sebagai sumber ya, perhatiin baik-baik. Mana ini? Ya, luar biasa ya teman-teman. Jadi sebagai sumber resin yang luar biasa itu teman-teman, sampai langsung menetes itu hanya satu daun. Nah, ini yang tentunya perlu adaptasi si koloni ini untuk mengenal yang namanya si sumber resin, yang selama ini kan dari habitatnya memang ya apa yang dikenalnya itu. Jadi kalau yang saat ini dia mengambil dari getah-getah ini sendiri ya, kita coba lihat apakah getahnya juga sama ya. Ini teman-teman, oke ya, ini sebagai sumber resin yang luar biasa juga. Dan ini si Batavia ya teman-teman, ini ya sumber resin yang luar biasa, dan ini juga sebagai sumber polen yang luar biasa ini. Nah, ini yang perlu saya share ke teman-teman. Ini ya sumber-sumber polen dari si yang saya punya itu adalah si vegetasi Batavia. Jadi ini vegetasi Batavia ini sudah saya buat penyebarannya itu dari depan sampai belakang, sampai di sana ya. Itu juga sampai di sini-sini ini sudah saya lakukan penyebaran atau pemecahan dengan banyak, dan ini juga terus akan saya tambahkan terus, tapi tentu harus pakai hitung-hitungan teman-teman, karena untuk si vegetasi ini, si Batavia ini teman-teman, ini sebagai, kalau informasinya ini sebagai sumber NPR. Tetapi kalau saya lihat yang lebih dominan selama ini yang saya amatin, itu yang lebih dominan itu lebih cenderung ke polennya. Jadi lebih cenderung di polen. Terus selanjutnya lagi sumber polen. Kenapa kok sumber polen yang diperbanyak? Itu kan timbul pertanyaannya dari teman-teman ya. Sumber polen itu harus kita buat berganda ya teman-teman. Karena sumber polen itu seperti halnya kita nasi yang kita harus makan. Artinya si koloni-koloni kita itu membutuhkan itu, yaitu mutlak harus ada.
Nah, makanya untuk sumber polen ini saya perbanyak. Setelah si vegetasi Batavia, saya juga menambahkan lagi vegetasi semuanya dari luar. Ini si vegetasi beauty berry. Nah, ini melimpah. Nah, ini melimpah. Dan saya tidak tahu apakah ini juga termasuk sumber resin. Kita bisa cek ya. Mudah ngeceknya. Nah, ini ternyata untuk sebagai sumber resin ada, tapi ini lama. Jadi ini sedikit ya. Kira-kira itu. Jadi kalau untuk si ini, untuk si beauty berry ini kita lebih mengandalkan dari sisi polen. Dan ini teman-teman juga tentunya ada juga sumber nektarnya yang perlu teman-teman tahu. Kalau untuk si manfaat dari ini di apa beauty berry ini atau American berry istilah umumnya, ini buahnya ini loh teman-teman, buahnya ini bisa kita jadikan jamu ya, manfaatnya banyak. Nanti kita akan kupas ya kalau sudah apa namanya kita masuk ke lebih ke detail lagi untuk masalah vegetasi ya. Ini ya teman-teman, melimpah ya. Seperti ini. Terus selanjutnya si apa namanya vegetasi yang spektakuler untuk para penghobi lebah kelanceng, yaitu si kelompok Dombea ya. Ini kelompok Dombea nih teman-teman ya. Ini kalau untuk sumber ekstrapolar, alhamdulillah saya dari awal memang sudah menanam cukup banyak, jadi tinggal sekarang ini tinggal mengontrol sementara waktu. Ketergantungan harus kita siramin terus. Ini sudah ada cukup lama belum saya pupuk, selama di dalam sini belum dipupuk. Baik, sekarang kita masuk ke vegetasi yang spektakuler, yaitu si Dombea. Dombea perlu saya infokan, kalau teman-teman lihat video-video sebelumnya, teman-teman bisa lihat untuk Dombea yang saya unggulkan saat itu adalah sebagai Dombea ceoxy atau Dombea stek, atau istilahnya itu kawinan ya, itu yang seperti pohon-pohon waru itu. Akhirnya saya babat habis tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman sebagai penyuplai Dombea, tetapi itu karena keterbatasan lahan yang ada di kami. Jadi itu permasalahan yang saya punya. Jadi saya hanya mempertahankan Dombea Burgasi ini juga diserang sama belalang, karena belalang padahal ini udah ada di greenhouse, tapi belalang masih terus itu kelihatan ya, belalang hijau itu terus menyerbu ke sini walaupun udah ada di batasin ini. Tetap dia aromanya dari si Dombea ini cukup membuat serangga-serangga itu senang untuk menghampiri. Ini yang selanjutnya. Kalau di sini juga masih banyak sekali untuk si American berry ini ya, udah semua bermekaran setelah kecukupan matahari itu ringan, jadi tidak sekuat kalau kita letakkan di luar. Nah ini ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke Dombea seminole. Ini Dombea seminole. Setelah kita masukkan di greenhouse, ternyata Dombea seminole ini tidak segera melakukan baktinya untuk berbunga. Ini yang tentu ini menjadi observasi panjang, karena karakter dari Dombea seminole itu ya setahu saya seperti itu. Karena juga kita butuh ini teman-teman, karena nantinya ini kan bunga yang relatif tinggi untuk kepentingan dari si masa depannya si Thoracea ya, Thoracea ini. Jadi ini kan butuh nantinya. Semula saya memang menargetkan itu si untuk si Thoracea ini si Dombea ceoxy, hanya saja karena karakternya itu terlalu agresif si Dombea tersebut, sehingga saya babat habis. Penggantinya adalah mangga genjah. Nah, saya kira ini saja yang bisa saya share ke teman-teman ya, untuk manajemen vegetasi yang kami terapkan untuk awalnya. Jadi ini nanti akan saya
bagikan ke teman-teman untuk beberapa bagian atau part. Saya kira ini ya teman-teman yang bisa saya bagi untuk saat ini selama observasi selama 4 tahun. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.